Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pada pertemuan kali ini kita sampai kepada sebuah sikap politik umat Islam. Ini adalah pilihan yang harus kita nyatakan secara terbuka. Sejak kita merdeka tahun 1945, tentu kita tahu ada pergolakan-pergolakan yang beragam yang dilakukan oleh kelompok-kelompok PKI komunisme yang mana mereka telah berontak tahun 1926 dan pemberontakan mereka bukan untuk memerdekakan bangsa kita, tetapi untuk bergabung dengan Komintern, Komunisme Internasional yang dipimpin oleh Lenin dan Stalin. Tahun 1926 masih ada Lenin. Tahun 48 yang ada adalah Stalin. Jadi PKI dari awal tidak punya niat untuk bergabung sebagai orang yang menegakkan Indonesia sebagai negara merdeka. Itu catatan pertama. PKI juga pada tahun 48 kita sibuk menghadapi agresi Belanda. Mereka malah menusuk dari belakang. Dan itu yang membuat kemarahan Jenderal Besar Sudirman. Jadi catatan sebelum kita masuk pada persoalan undang-undang yang sedang akan kita bahas ini, maka berhitung waktu sejak tahun 1967 definitif Bapak Soeharto memimpin Indonesia sampai berakhirnya beliau pada hari Kamis tanggal 21 bulan Mei jam 9:50 tahun 1998 beliau dinyatakan atau menyatakan diri berhenti sebagai presiden. Kita sangat-sangat melihat ketika pernyataan-pernyataan itu akhirnya keluar sampai Pak Harto mengundurkan diri, kita masih sangat melihat bagaimana seorang pemimpin IGGI atau IMF yang semua mereka pernah punya peran untuk membuat kita banyak berhutang. Nah, baiklah, kita mencoba menengok. Sesungguhnya sejak tahun 1967, tahun 70-an ke sini kita dari awal memang ada undang-undang yang mencederai umat Islam. Di perbincangan kita kali ini sesungguhnya kita akan membincangkan tentang Undang-Undang HIP dan Undang-Undang BPIP dan Omnibus Law. Mari kita tengok dilansirnya rancangan Undang-Undang Perkawinan. Rancangan Undang-Undang Perkawinan diusulkan pada tahun 1973. Dan pergolakannya terjadi sampai tahun 1974. Apa yang perlu diketahui oleh para pemirsa sekalian? Undang-undang itu, rancangan undang-undang itu 100% diambil dari sistem tata kelola menyelenggarakan perkawinan berdasarkan Katolik. Catat buat kita semua. Dari dulu yang namanya orang-orang kafir itu selalu berusaha untuk memaksakan pandangan agama mereka untuk kita. Padahal kita sudah sepakat untuk toleransi. Kalau orang anak Betawi bilang lu gue. Kalau Quran bilang lakum dinukum waliyadin. Kita tidak pernah menyuruh orang lain beragama lain untuk melakukan pernikahan dengan cara kita. Kita tidak pernah memaksa orang yang tidak seiman dengan kita untuk dikhitan. Jadi umat Islam ini sejak dulu dan di mana-mana sering mengalami pencampuran tangan dari orang-orang kafir. Catat, tahun 73 RUU perkawinan itu kenapa ditentang keras oleh Gemuis? Kenapa ditentang keras oleh PII, Pelajar Islam Indonesia? PII dulu sampai tahun 2000 menjelang 2000 PII-nya masih ada. PII sekarang ayo bangkit. PKI sudah bangkit, ayo PII bangkit. Lawan dan ganyang PKI. Nah, kembali kepada rancangan undang-undang perkawinan. Rancangan undang-undang perkawinan dengan heroik sekali digagalkan. Semua orang tidak akan pernah lupa dengan seorang wanita dari Sumatera Utara yang bernama Mariyati Nasution. Dan sederet nama-nama yang dikenal sebagai tokoh-tokoh PII. Dari yang namanya Kang Gomsoni Yasin, Ridwan E. Anhar, dari yang namanya Bapak Edi Yusuf, dan tentu pentolannya, tokohnya yang bernama Bapak Abdul Qadir Jailani. Semua akan ingat itu. Apa yang perlu diketahui oleh para pemirsa? Bahwa pada sebuah persidangan untuk menentukan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, disitulah terlihat pendidikan yang tertempa kuat terhadap kader-kader PII. Bagi pemirsa yang belum tahu PII itu adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 4 bulan Mei tahun 1947. Mereka punya yang namanya Ikrar Jakarta. Bahwa
kami, para kader pelajar Islam Indonesia, senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Saat itu Mariyati Nasution dan kawan-kawan, termasuk Kanda Yusuf Rahimi dan sederet nama pentolan-pentolan kader-kader PI tahun-tahun 70-an itu, mereka turun dan mereka masuk ke kantor DPR RI dan diambillah palu sidang. Dan sidang itu dinyatakan batal dan rancangan undang-undang dinyatakan tidak akan disidangkan lebih lanjut. Pengetahuan buat generasi sekarang, generasi milenial, apa yang bisa kita lakukan? Sementara mobil komando sudah ditahan, sementara kawan-kawan yang dianggap punya kemampuan memobilisir massa sudah ditersangkakan, maka kita berdoa kepada Allah untuk urusan yang berikut akan kita bahas. Ada cara kita untuk menggagalkan mereka. Karena Allah telah berjanji, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa orang yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongnya. Mari kita tengok undang-undang berikutnya sejak tahun 1974. Kemudian kita sama dengar bagaimana undang-undang yang dirancangkan yang berhubungan dengan aliran kepercayaan tahun 1982-84 yang berhubungan dengan yang azas tunggal Pancasila, sebuah kerja dari kelompok Kristen dan kelompok komunis bayang-bayang yang mereka ingin memojokkan kembali umat Islam yang berujung dibekukannya atau dianggap terlarang, yaitu organisasi dari kelompok pemuda Marhenis dan kelompok pelajar Islam Indonesia yang dianggap sebagai organisasi terlarang tahun 1987 pada bulan Juli. Berselang jalan tahun 1989 diusulkan kembali yang namanya Undang-Undang Pendidikan. Dulu namanya UU-PN. Undang-Undang Pendidikan itu diusulkan sekitar tahun 88-89 sebelum disahkan. Lagi-lagi yang bermain kelompok Katolik. Undang-Undang Pendidikan Nasional tapi menggunakan sistem pengelolaan pendidikan nasional menurut Katolik. Alhamdulillah, kawan-kawan aktivis Islam yang berjiwa Islam di Golkar, mereka ikut mempersoalkan. Teman-teman di P3, Partai Persatuan Pembangunan, mereka menolak. Dan tentunya teman-teman PI pada waktu itu termasuk pihak yang tidak mungkin menolak. Karena mereka sejak tahun 1988 termasuk pihak yang mengusulkan dihapuskannya pelajaran agama di sekolah sejak tahun 1988. Akhirnya Undang-Undang Pendidikan UU-PN diterbitkan per Undang-Undang nomor 2 tahun 1989. Dan kita dengar kemudian Undang-Undang Pendidikan yang disahkan tahun 2003. Ya, itu undang-undang yang berjalan dengan sangat berat. Alhamdulillah, waktu itu dengan izin Allah bergerak sekitar 3 juta orang dan akhirnya pada bulan Juni 2003 itu disahkan undang-undang tersebut. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena secara nasional kita punya banyak undang-undang yang sebenarnya membahayakan dan merugikan kita. Sebutlah misalnya Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang Minerba yang paling baru. Dan undang-undang itu dibuat ternyata banyak memberikan beban untuk generasi di belakang kita. Apa beban hutang, atau beban aktualisasi diri, atau beban resiko hukum yang akan diterima, padahal mereka tidak berbuat kesalahan. Wallahu alam. Mari kita masuk ke bagian inti. Adalah Undang-Undang HIP. RUU HIP menurut upaya saya Alfian Tanjung yang mencoba mengkonfirmasi kepada seluruh teman-teman. Apakah teman-teman yang ada di partai-partai yang katanya partai koalisi miliknya atau partai koalisi oposisi pura-puranya yang kemudian bergabung juga, ini yang membuat kita pening kepala. Tinggal satu, kawan PKS. Semoga PKS semakin menata diri dan semakin membangun jaringan dengan umat yang belum di PKS. Sehingga umat Islam bisa lebih simpatik dan bisa menjadikan PKS partai yang punya perolehan suara yang bisa mengantarkan calon presiden yang berjiwa Islam. Mari kita teruskan. Rancangan Undang-Undang HIP itu disusun oleh hanya salah satu partai saja. Partai yang merubah hari lahir Pancasila yang sudah disepakati secara konsensus nasional 18 bulan Agustus tahun 45. Dia pindahin ke tanggal 1 Juni. Dengan ngotot yang namanya Marwarar Sirait, di backup oleh seorang pemimpin Ansor yang akan melakukan tindakan fisik kepada siapa yang merubah Pancasila.
Sekarang ada orang yang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila, Ekasila. Ini ada partai yang ingin merubah Pancasila. Silakan Anda gerakan masa Anda untuk membubarkan partai yang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Ini yang fakta. Ini bukti jelas, tertulis. Ada tulisannya, ada omongannya, dan mereka punya tekad untuk merubah Pancasila. Bukan Hizbut Tahrir, bukan FPI. Justru ini, siapa dia? Anda lebih tahu dari saya. Ada undang-undang sapu jagat, undang-undang gelondongan yang bernama Omnibus Law. Undang-undang ini dianggap sebagai sesuatu yang akan menyelamatkan negara. Ini mimpi kali ya. Bagaimana orang bisa mengurus negara, tapi negara diurus dengan melakukan pola-pola pengelolaan yang ujungnya hanya menekan, menaikkan pajak, menaikkan TDL, merubah harga yang sudah diturunkan seperti iuran BPJS, semuanya dijadikan uang. Luar biasa. Lalu mari kita tengok, mari kita renungkan, mari kita baca apa bahayanya. Rancangan Undang-Undang HIP itu pertama telah mengabaikan adanya TAP MPRS nomor 25 tahun 66. TAP MPRS ini disahkan pada tanggal 5 Juli tahun 1966 yang berkekuatan hukum tetap untuk menyatakan PKI dan ajaran komunisme sebagai hal yang terlarang. Kalau TAP ini tidak digunakan, alias diabaikan, alias dicabut, alias dibuang, maka berarti PKI tidak salah. Kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, yang berisi tentang pelarangan PKI dan para underbow-nya, maka berarti mereka punya hak kompensasi. Mereka sudah lakukan itu. Pada bulan September tahun 2005, sekitar 500 orang kakek-kakek yang sudah miring-miring jalannya, dia datang sebanyak 500 orang. Ada yang dari Blitar, ada yang dari Kediri, ada yang dari Solo, ada yang dari Boyolali, ada yang dari Semarang. Itu kakek-kakek yang berusia 80-90 tahun itu 500 orang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk apa? Kompensasi agar mereka dapat ganti rugi. Dan ini catatan buat kita. Dalam jumlah yang tertentu, Komnas HAM telah melakukan kesalahan mengeluarkan SKKPH sebagai surat keterangan pelanggaran HAM yang mana beberapa oknum-oknum PKI, titisan PKI, cucu PKI mendapatkan uang dengan mengalokasikan dana pelindungan saksi kepada mereka. Ini harus dipersoalkan dan harus dicabut. Nah, upaya mereka untuk meniadakan TAP MPRS ini yang kedua adalah kompensasi. Mereka menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan September tahun 2005 agar mendapatkan ganti rugi sebanyak 950 juta per orang sampai 2,5 miliar. Satu orang. Dia yang jahat, dia yang membantai ulama, membakar pesantren, membunuh jenderal, memenggal kepala Menteri Pertahanan di awal-awal pemerintahan Soekarno. Namanya Otto Iskandar-Dinata, itu kepalanya dipenggal dan dilarung ke Kali Cisadane di Tangerang. Jadi kalau kita sekarang menengok Undang-Undang HIP masuk di Prolegnas nomor 12 yang akan dibahas, maka dari sini kepada seluruh bangsa Indonesia, pahamilah pengesahan Undang-Undang HIP berarti membuat Indonesia menjadi negara komunis yang berposisi secara de facto dan de jure. Kalau secara de facto kita sudah tahu seperti apa mereka menginginkan kita pengajian gak boleh. Kemarin gurunya Habib Rizik meninggal, tahlilan rombongan dibubarkan. Pokoknya kalau umat Islam ada kumpul-kumpul sampai persidangan Gus Nur, persidangan Bang Jumhur, sedangkan Bang Sahganda, persidangan itu tidak boleh karena semua yang datang harus diswab. Undang-undang HIP tidak akan didahulukan, yang didahulukan Undang-Undang BPIP. Akan jadi perhatian buat kita. Undang-Undang BPIP ini akan membuat posisi Pancasila jadi tertekan. Ada di bawah undang-undang, dan Pancasila tidak lagi sebagai dasar negara, dia sebagai ornamen, komponen, elemen dari sebuah gerakan politik yang menginginkan negara ini berhaluan menurut kemauan mereka, yang menurut analisa saya diarahkan sebagai sebuah kerja komunisme sebagai suborganik daripada Partai Komunis Cina, Republik Rakyat Cina. Setelah Undang-Undang BPIP disahkan, baru nanti mereka akan mengesahkan Undang-Undang HIP. Artinya apa? Omnibus Law dengan segala penderitaan yang diakibatkan, dengan berbagai keputusan yang hanya menguntungkan para pengusaha,
yang hanya memenangkan para pihak yang berkepentingan. Rakyat mati silahkan, rakyat nggak dapat bagian silahkan. Pegawai pabrik di seluruh Indonesia sekarang outsourcing semuanya, tidak ada lagi yang menyoal. Sahkan undang-undang BPIP akan menjadi komite sentral PKI, dan disahkannya undang-undang HIP akan membuat kita finish menjadi negara berhaluan komunis. Kita akan bernasib seperti Tibet, atau bernasib seperti Angola, atau bernasib seperti Zimbabwe. Silakan dipikirkan. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Negeri ini dalam bahaya. Siapa patriot bangsa pembela Pancasila? Siapa yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Mari kita satukan barisan. Mari kita lawan mereka secara konstitusional. Mari kita ingatkan aparat kepolisian, aparat ketentaraan, Anda bekerja buat negara, bukan buat penguasa. Dan Anda harus membela aspirasi rakyat mayoritas, juga aspirasi masyarakat minoritas. Allah tidak tidur. Dan para mujahid-mujahid yang pernah dididik oleh Diponegoro, oleh Tuanku Imam Bonjol, oleh Tuanku Nan Renceh, Harimau Nan Salapan, Sultan Hasanuddin, dan sederet para pejuang yang ada di Indonesia Timur, dan seluruhnya Sultan Agung, maupun seluruh teman-teman yang pernah punya titisan, mereka akan bangun untuk berjihad melawan kalian. Kalau kalian terus-menerus menindas, kami punya darah orang tua kami yang dahulu mereka tidak pernah takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Apakah kalian mengurus negara ini dengan cara Belanda, dengan cara Jepang, atau malah membuktikan omongan Soekarno? Suatu waktu negeri kalian akan dipimpin oleh pemerintah yang lebih kejam daripada penjajah. Semoga itu tidak benar, dan kepada semuanya, kesimpulan, Undang-Undang Omnibus Law didahului dengan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang HIP, Undang-Undang BPIP, itu bukan kebutuhan kita. Kebutuhan kita adalah undang-undang yang mensejahterakan, undang-undang yang memberikan rasa keadilan, undang-undang yang membuat rasa kedamaian, undang-undang yang membuat masyarakat bisa mempunyai basic need yang terpenuhi, undang-undang yang membuat masyarakat menjadi harmoni. Itu tuan-tuan pengelola negara. Semoga kita semua bersama menjaga NKRI untuk dibela karena Allah, sambil kita berproses untuk izul Islam wal muslimin. Sekian, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.